Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kristen Haji Masjid Al-Munawwarah Istimewa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, hari ini kita kedatangan narasumber yang tidak asing lagi, dan insya Allah kita akan membicarakan banyak hal terkait dengan Palang Merah Indonesia atau PMI, lebih khusus pada PMI Tanggamus. Hadir di studio podcast Kristen Ngaji Bapak Samsun Hadi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak Samsun, ini terima kasih sudah bisa berkenan hadir menyempatkan waktu di studio podcast Kristen Ngaji Masjid Al-Munawwarah Pak. Ya, sama-sama ini. Terima kasih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Saya Pak ya, alhamdulillah. Mungkin supaya rekan-rekan bisa paham dulu Pak, mungkin kami minta perkenalan terlebih dahulu. Pak Samsul, tempat tinggal dan sebagainya, kemudian tugas di Palang Merah Indonesia Tanggamus ini sebagai apa Pak? Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim di sini. Saya tadi nama sudah disampaikan, Samsul Hadi. Saya adalah ketua PMI Kabupaten Tanggamus. Tentunya sudah lama ini, dari tahun 2013, tapi ini di periode yang ketiga ini masih diberi amanah Pak ya? Ya, alhamdulillah. Dan beberapa hari yang lalu kita baru dikukuhkan sebagai pengurus 2022-2027. Iya, 5 tahun ke depan ya Pak. PMI Tanggamus sudah ada di periode sebelumnya Sudah ada ya. Dan tujuan kita ya sebagai prinsip PMI Palang Merah Indonesia yang paling utama kita adalah misi kemanusiaan. Misi utamanya itu Pak ya, misi kemanusiaan ya Pak. Kemanusiaan itu yang paling utama, walaupun sudah ada prinsip-prinsip yang lainnya, tapi yang paling utama itu adalah misi kemanusiaan. Kalau misi ini Pak? Saya tinggal di Pekan Lantau di komplek madrasah Ada Islam kita madrasah ya Pak ya. Jadi domisili di Lantau di Kecamatan Gisting ini Pak ya. Gisting. Nah kalau PMI sendiri Pak, di Tanggamus ini sekretariatnya Pak, itu di mana Pak gitu? Sekretariat PMI Tanggamus sekarang di Blok 13 Gisting atas ya Pak, Kecamatan Gisting. Mudah-mudahan nanti kita bisa buat markas yang sendiri khusus Pak ya. Jadi insya Allah ini program kita tahun 2022 ini untuk kedepannya memiliki tempat yang markas. Istilah PMI itu markas. Itu markas ya Pak ya, jadi istilahnya markas ya Pak ya, bukan sekretariat ya Pak ya, markas gitu ya. Ya mungkin terkait dengan PMI Tanggamus Pak, tentu kan kalau PMI sama ya di setiap kabupaten ada ya. Untuk mungkin personil Pak, baik itu tenaga struktural maupun fungsional ataupun tenaga sukarela Pak di PMI. Kalau PMI Tanggamus itu ada berapa Pak jumlah personil? Ya, personil di markas itu nggak banyak. Sebenarnya hanya 5 orang. 5 orang. 5 orang. Itu di markas. Tetapi kita di manage oleh kurang lebih 17 pengurus. Terus kita dibantu ada lebih 30 tenaga KSR. KSR ya Pak ya. Nah, bisa di KSR itu kepanjangannya Pak? Kok sukarelawan. Oh, sukarelawan. Jadi ada sukarelawan itu malah lebih banyak ya Pak? Ya, itu memang yang terlatih, dan dari 30 KSR tadi
ada 7 orang Ya. yang sudah bersertifikat nasional. Oh, jadi memang enggak sekedarnya saja ya Pak, itu memang ada pelatihannya Ada dan pelatihan setiap saat kita update. wah baik. Punya itu. Jadi keilmuannya juga terus diperbarui ya, Ya. personilnya ini ya. Personilnya ini. Terus ditambah lagi sampai hari ini kita punya 20 kali 10 berarti 200 200 sibat. sibat. Nah ini kepanjangannya apa lagi nih Pak? Sibat. Sibat ini siaga bencana berbasis masyarakat. Siaga bencana berbasis Oke. masyarakat. Ya, ini ada 200 Tersebar di seluruh tersebar di Kabupaten Tangamus, lebih khusus ya, ada di Buku 20, ya, kemudian di Kecamatan Wonosobo 20, ya. kemudian di Kecamatan Semaka ada 140. Wah, luar biasa itu Pak ya. Ya, kenapa kok Semaka lebih banyak? Nah, ini Pak. Karena Semaka ini daerah yang paling rawan bencana, yang paling sering dapat bencana di Dan Kabupaten. titik rawan bencana ya Pak. Iya, dan daerah-daerah yang ada KSR apa sifatnya tadi, Ya. rata-rata memang daerah yang memang rawan. Cukup tentunya. Jadi mereka siap ketika Ya. ada bencana. Nah, jadi bukan hanya ngurusi daerah saja ya Pak ya. Bukan. Nah, kita ini kan tahunya namanya PMI ya Pak ya. Ya. Masyarakat kitanya urusan daerah Ya. PMI Pak. Ya. Ternyata bukan hanya itu ya Pak ya. Bukan. Bukan hanya itu. Jadi PMI selain bencana apa daerah jadi kan hanya sebagian. Oh sebagian itu aja Pak ya, tugas ya Pak ya. Kalau intinya ya kemanusiaan. Kemanusiaan ya. Ketika terjadi bencana, baik itu bencana perang atau bencana alam, PMI turun di situ. PMI dan BNI tidak memihak siapapun. Jadi Karena intinya sama setiap manusia, sama ininya Pak ya. iya, dan wajib kita bantu. Bantu siapapun itu, agama apapun, ras Iya. apapun, suku apapun, Iya. tidak ada perbedaan ya Pak ya. Dalam perang kita nggak memihak siapa-siapa. Sebuah lembaga, apalagi ini PMI ini juga yang memang ada di Indonesia ini Pak, Palang Merah Indonesia. Ini visi misinya Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, kita pengen inti pokoknya itu ya mewujudkan dan memberikan pertolongan pada siapapun itu yang tertimpa bencana. Jadi misinya mulia ya Pak Ya, untuk semua pokok itu bencana apapun ya Pak. bencana apapun, termasuk bencana perang, bencana alam, termasuk misalnya kalau kita di kampung itu ada rumah kebakaran dan sebagainya, Turut serta ya, ya. turut serta. Termasuk kemarin ini Pak, bencana pandemi COVID ini. Iya, kita Sesuai ya Pak ya. kita mulai dari awal ada COVID sampai hari ini. Sampai hari ini terus bekerja gitu ya. Nah, jadi dari banyak hal ya, edukasi dan sebagainya, masyarakat penting juga Pak ya. Oh ya penting, dan kita yang sekarang lakukan yang paling penting adalah edukasi. Edukasi ya Pak ya, pada masyarakat ini. Iya, sekarang itu edukasi Iya. yang paling penting. Serta ini Pak, apa namanya? Tadi kan ada salah satunya adalah sukarelawan ya Pak ya. Nah ini bagaimana Pak? Apabila warga Tanggamus ini berkeinginan untuk menjadi sukarelawan di PMI ini, apa saja Pak kira-kira syaratnya Pak? Syaratnya tentu saja satu itu ya warga Indonesia. WNI ya Pak ya? Ya kan di Indonesia. Ya. Oh iya, WNI ya. Terus sehat jasmani rohani. Ya, ya. Ini kan jadi nanti sebelum KSR itu kan ada TSR, Oh iya. tenaga sukarela. Oh di awal Nah, itu ya. karena itu maka itu syaratnya juga umurnya 18 tahun. Oh itu untuk standar Tentu minimal 18 saja tahun. ya siap karena namanya sukarelawan. Kan. Ya tidak ada gaji. Oh iya. Ini gender laki-laki pun bebas ya Pak ya? Bebas. Pokoknya Bebas, ya. masih punya kelamin boleh lah. Ya, jadi laki-laki atau perempuan. Nah, selain itu Pak, mungkin ada selain tiga Ya tadi saya sanggup untuk jadi relawan itu yang sanggup paling ya, penting. punya itu. keinginan Ya, sanggup. karena sukarelawan itu ya benar suka untuk rela, menjadi- itu suka rela itu karena tidak ada imbalan apa-apa kecuali Pengabdiannya tadi, ya, Pak, ya. imbalannya itu dari Tuhan yang Maha Kuasa itu yang Ya, paling. mudah- ya. Kemudian tadi di
Tanggamus ini memang karena ini memang belum tadinya kan pengurus itu hanya di tingkat kabupaten, nah sekarang pengurus di tingkat kecamatan. Sudah tapi ada. ini di Tanggamus baru mau mulai dibentuk di Untuk PMI, setingkat kecamatan. tingkat kecamatan. Nah, itu ya siapa saja yang siap menjadi Untuk menjadi sukarelawan PMI Palang Merah Indonesia ini ya sudah siapa saja boleh. sebenarnya benar. Dan kita pemilihannya kan juga demokratis, Terbuka ya Pak ya. terbuka. Ya. Gitu. Program PMI sendiri, apakah ada memang selain di organisasi kan kadang ada ya Pak, bakti sosial dan sebagainya. Kemudian PMI sendiri ada Pak kegiatan rutin, misalnya sekian minggu, setiap bulan sekali untuk mengadakan donor darah itu Pak. Untuk di Tanggamus, dan itu di Tanggamus ini kan kebetulan untuk unit donor darah itu kan kita belum punya. Belum punya ya. Belum punya, karena satu memang PMI Tanggamus memang belum punya unit itu, kemudian kita punya rumah sakit di Tanggamus ini, ada 2 rumah sakit, juga belum punya lemari penyimpan darah. Jadi sarananya memang belum ada Pak. Jadi sebetulnya dulu pernah ada, tetapi karena tegangan listrik kita ini nggak stabil, nggak normal, sehingga pressure itu akhirnya nggak bisa difungsikan karena takut darahnya rusak. Jadi gitu ya. Jadi sudah diambil banyak malah tidak manfaat gitu ya Pak ya. Nah, tetapi kita sudah merencanakan, dan kita jadi program PMI, dan ini juga perintah dari provinsi dan pusat juga. Kita juga sekarang lagi mulai merencanakan untuk membuat unit donor darah itu. Baik nanti dengan kerjasama dengan rumah sakit dan pemerintah daerah. Itu kemudian untuk mengatasi itu gimana? Nah sekarang kita siap menerima permintaan dari masyarakat, kelompok masyarakat yang ingin mengadakan bakti sosial donor darah massal. Nah, kemudian kita biasanya menghubungi unit-unit donor darah yang ada di Lampung, khususnya UDD provinsi, PMI provinsi. Nah, kemudian memang darah kita serahkan ke mereka. Nah, kemudian bagaimana ketika masyarakat Tanggamus pada saatnya itu butuh darah, nah, maka pendonor ini kita inventarisir datanya. Nah, setiap saat ada masyarakat yang membutuhkan itu, biasanya kita cek butuhnya apa, darah A misalnya, maka yang terdekat, misalnya ini di rumah sakit Gisting, Pak Santi umpamanya, maka teman-teman yang ada di Gisting yang pernah donor darah itu bisa kita hubungi, sanggup nggak untuk melakukan donor darah atas nama si ini. Dan alhamdulillah itu biasanya cepat. Karena kita punya data ya Pak ya. Data itu. Nah, jadi bank darah hidup ini ada ya Pak ya. Itu. Dikontak, dibutuhkan, berangkat. Kalau tidak bisa cari alternatif lain gitu ya Pak. Yang kita lakukan hari ini seperti itu untuk mengatasi kebutuhan darah. Nah, kalau terdekat Pak, terkait dengan misalnya ada kegiatan donor darah, jelas yang dihubungi adalah PMI Tanggamus Pak. Kemudian PMI Tanggamus ini yang terdekat biasanya siapa Pak? Artinya UDD yang dari mana gitu? Kabupaten sebelah atau? Kita bisa di Pringsewu karena kan belum kabupaten semua punya kan. Pringsewu. Kemudian yang paling sering kita Pringsewu. Kemudian di provinsi. Kemudian kadang-kadang juga metro. Tapi yang paling sering itu provinsi ya Pak. Provinsi dan Pringsewu. Karena memang secara jarak paling dekat dengan Pringsewu ya Pak. Jadi memang belum banyak juga, tidak semua kabupaten ada ya Pak ya? Belum. Baru beberapa kabupaten. Ya. Tapi masih stok terjaga lah Pak, masih bisa berkoordinasi ya dengan ini. Nah, mungkin yang terakhir Pak, ini kendala ya Pak ya. Kendala selain dengan tadi alat, mungkin terhadap masyarakat nih apa sih Pak? Kendala selain tadi disampaikan terkait alat kita yang belum memadai Pak? Ya kesadaran masyarakat untuk donasi darah ini kan juga takut kalau darahnya diambil nanti, dan masih
takut nanti sakit dan sebagainya. Oh iya. Karena pengetahuan tentang itu masih minim Pak ya. Kita di Tanggamus juga masih terkendala juga ya, nggak bisa dipungkiri anggaran untuk PMI ini, karena kita masih anggaran kita ini masih terfokus menunggu sampai hari ini itu ya bantuan dari pemerintah daerah ya. Terus kalau dari donasi ini kan masih rendah, sangat rendah ya. Dan juga peraturan kan kita juga takut ada pungli dan sebagainya ini kan. Itu harus menjaga banyak hal ya Pak ya. Jadi terus di Tanggamus ini kan sedikit lembaga-lembaga profit itu juga kan belum banyak akhirnya yang mendonasikan untuk PMI, walaupun sudah ada beberapa perusahaan yang sudah mulai mensupport untuk kegiatan PMI ini ya. Kegiatan PMI misalnya di Aqua Danon itu sudah sedikit-sedikit ada yang disisihkan untuk kegiatan PMI ya. Bentuknya belum materi, tetapi beberapa program. Terus harapan Pak ini terakhir kepada masyarakat, bisa kepada masyarakat, mungkin juga kepada pemerintah daerah dan stakeholder lainnya Pak. Ini kan masyarakat ini kan apa sih Pak fungsinya donor darah itu ngapa? Kadang kan mungkin bisa disampaikan Pak sekaligus harapan kepada masyarakat. Ya fungsinya jelas, kita semuanya tahu bahwa donor darah ini penting karena ya biasanya ini penyambung nyawa lah. Penyambung nyawa ya. Dan itu harapannya masyarakat monggo kita setetes darah kita ini bermanfaat untuk orang lain. Nah itu Pak ya, setetes darah itu bermanfaat untuk orang lain. Dan pemerintah ya diharapkan bisa mensupport karena ya hari ini PMI Tanggamus masih membutuhkan itu uluran pemberitaan pada masyarakat juga demikian. Harapan kita bisa ikut berpartisipasi untuk PMI, dan yang paling terakhir saya mengingatkan pada kita semuanya, khususnya masyarakat Tanggamus. Tanggamus ini dilihat topografinya kan rawan bencana lah Tanggamus ini. Rawan bencana. Kita punya gunung, kita punya laut, terus gunung kita dilewati oleh sesar Semangku, ini kan rawan bencana. Kemudian kita juga dilewati patahan Eurasia, jadi rawan bencana. Karena itu maka kepedulian kita ini perlu, kemudian masyarakat juga perlu waspada, tapi juga antisipatif. Jadi antisipasi terhadap bencana ini, jangan ceroboh. Kemudian juga ayo bareng-bareng kita jaga lingkungan alam kita, gunungnya jangan digunduli terus. Menyebabkan rugi masyarakat ya. Karena akibat gunung gundul pasti berakibat banjir, berakibat longsor, dan berakibat bencana-bencana yang lain. Nah, ini harapan kita, lebih baik kita mencegah bencana daripada kita mengevakuasi karena bencana. Itu biayanya mahal, terus kerugiannya cukup besar. Dan terima kasih Pak. Informasi tentang PM ini cukup memberikan edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan di masyarakat ini lebih memahami lagi terkait PMI setelah menyimak materi kita pada hari ini. Terima kasih Pak. Sahabat Gisli Mengaji, alhamdulillah kita sudah berdiskusi dengan beliau Bapak Samsul Hadi selaku Ketua PMI Tanggamus. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini menjadi tambahan wawasan tentang Palang Merah Indonesia. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsir. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.